Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 2051 sampai tahun 2053. Segera, 2 daftar Tianwei diperbarui. Li Qiankun tidak lagi menjadi orang nomor 1 di daftar Disa, namun namanya menggantikan Zhuang Xiang, peringkat ke-30 dalam daftar Tiangang. Kabar mengejutkan ini tentu saja menimbulkan perbincangan baru di dunia pencak silat. 2 hari kemudian, Yu Xiang menelepon dan mengatakan bahwa peninggalan kuno di Provinsi Haiqing masih digali. Saya khawatir perlu waktu untuk membuat kemajuan. Jericho Li tidak khawatir. Bagaimanapun, dia punya kenalan. Bahkan jika ada yang tidak beres, dia bisa mendapatkan beritanya untuk pertama kalinya. Dia tidak perlu khawatir sama sekali. 3 hari kemudian, kabar buruk datang kepadanya. Apakah keluarga Qiao benar-benar terpuruk? Wajah Jericho Li penuh ketakutan, bukan? Keluarga Qiao begitu bodoh sehingga mereka tidak takut bertengkar dengan Liu Nian. Sekarang Suanyi begitu kuat sehingga saya tidak tahu berapa banyak kekuatan yang ingin menyenangkan Liu Nian. Keluarga Qiao tidak menghargai kesempatan berteman dengan Liu Nian. Sebaliknya, mereka mengambil inisiatif untuk mendorong orang keluar. Apa idenya? Liu Nian menghela nafas, saya sudah lama berbicara dengan keluarga Qiao, tetapi sikap mereka sangat keras, dan tampaknya mereka bertekad untuk memakan kita. Kami akan memakannya. Jericho Li mengerutkan kening, menurutnya, tanpa mereka, sekolah kedokteran misterius tidak bisa mendapatkan roh monster. Mungkin itu idenya. Saya kira mereka juga tahu bahwa Anda memiliki hubungan yang buruk dengan beberapa keluarga Silao, tetapi Anda tidak dapat mengandalkan hubungan yang baik. Jadi Anda hanya dapat menemukan mereka. Liu Nian berpikir bahwa ini seharusnya terjadi. Dasar harga awal Qiao. Jericho Li tertawa, apakah mereka melakukan kesalahan? Apakah keluarga Qiao mengira dia hanya bisa bekerja sama dengan mereka? Kamu bercanda. Untuk bekerja sama dengan orang Yordania, itu hanya karena orang Yordania bergantung pada asosiasi alkemis dan memiliki berbagai saluran informasi, yang memudahkan mereka untuk mengumpulkan roh monster. Namun bukan berarti dia hanya bisa mengandalkan keluarga Qiao. Masalah besarnya adalah dia tidak bergantung pada kekuatan salah satu dari 10 keluarga bersaudara. Selain itu, dia sedang mencari keluarga Wudao untuk diajak bekerja sama. Itu lucu. Liu Nian mengangkat bahu, saya tidak memahami kepercayaan diri dan kepercayaan diri mereka. Mungkin ini adalah kepercayaan para penggemar. Harga yang mereka tawarkan kepada saya adalah bahwa roh monster di bawah iblis besar membutuhkan setidaknya pil kelas 9. Apa? Jericho Li diam selama beberapa detik, apakah mereka sudah gila? Nilai pil Jiupin lebih tinggi daripada senjata roh tingkat rendah. Roh monster di tingkat iblis besar sama berharganya dengan senjata roh tingkat rendah. Obat mujarab kelas 7. Apakah mereka ingin serakah demi kebaikan? Liu Nian bahkan lebih tidak berdaya lagi. Saya kira saya tahu Anda bisa membuat ramuan semi. Sebelumnya, saya menghabiskan banyak uang, jadi saya pikir Anda membodohi saya dan mencoba memeras Anda. Puff. Senyum Jericho Li lebih parah, bisa ditarik ke bawah. Dulu saya menghabiskan banyak uang, hanya karena saya membutuhkan ramuan itu, jadi aku mengeluarkan banyak uang. Bukan berarti aku bodoh. Mereka benar-benar memperlakukanku sebagai orang bodoh. Obat mujarab kelas 9 setidaknya bisa mengubah semangat 3 monster. Ramuan kelas 9 adalah tingkat tertinggi di bawah ramuan roh. Hanya ahli alkimia yang bisa menyempurnakannya. Beberapa pil Jiupin lebih kuat dari Lingdan, yang setidaknya bernilai 5 pil Qipin. Orang-orang bergantung pada asosiasi alkemis, jadi saya tidak bisa meremehkan sosok saya. Lagi pula, saya bukan seorang alkemis, Liu Nian mengangkat bahu. Saat dia bernegosiasi dengan keluarga Qiao sebelumnya, wajah keluarga Qiao benar-benar membuatnya tertawa. Tidaklah cukup untuk menggambarkan keluarga Qiao. Karena mereka begitu percaya diri, biarkan mereka terus percaya diri. Aku benar-benar tidak bisa menahannya, Jericho Li memutar matanya. Sekarang keluarga Tian adalah salah satu dari 10 keluarga Laos. Menurutku hubungannya baik-baik saja. Mengapa bukankah kamu bekerja sama dengan mereka? Itu terlalu jauh. Li Wenyan terdiam. Jika bukan karena alasan ini, saya pasti sudah berada di sana sejak lama. Sekali dan selamanya, ini masih jauh, dan akan selalu ada beberapa perubahan di jalan. Jericho Li membuka mulutnya, yah, aku lupa. Karena jarak itulah dia mengesampingkan beberapa keluarga yang memiliki hubungan yang dapat diterima. Lagi pula, tidak semua orang di dunia ini takut pada Suanyi.
Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Aku mengatur agar dia membeli roh binatang itu atas nama pribadinya. Jawab Li Wenyan. Nama pribadi. Apakah terlalu tidak efisien untuk melakukannya? Terlebih lagi, mudah untuk menyingkirkan orang lain, bukan? Secara umum, membeli barang atas nama pribadi mudah untuk diperas dan ditekan oleh rekan-rekan, dan lebih mungkin untuk tersingkir karena tidak ada backing. Yang lebih penting lagi, efisiensi atas nama pribadi terlalu rendah, jauh kalah dengan akuisisi atas nama keluarga besar dan kekuatan besar. Selain itu, nama grup besar dapat dengan mudah menarik pelanggan besar. Sangat mudah untuk diusir, tetapi tidak mungkin. Saat ini, tidak ada mitra yang cocok, dan pekerjaan pemurnian di pihak Anda tidak dapat dihentikan, jadi hal yang paling mendesak adalah menemukan cara untuk mendapatkan sejumlah roh yang dapat digunakan. Monster, yang harus ditangani dalam keadaan darurat. Suara Li Wenyan juga penuh ketidakberdayaan. Mengapa dia tidak mengetahui batasan nama pribadi? Tidak mungkin. Mereka memiliki landasan yang dangkal dalam dunia pencak silat. Mereka hanya bisa menggunakan cara paksa seperti ini untuk mencari nafkah. Di mana orang-orang sekarang? Jericho Lee akan menghubungi. Di kota ajaib, ini adalah kota terdekat tempat saya dapat menemukan orang, dan arus orang di kota ajaib itu besar, dan ada banyak keluarga Wudao yang dapat membeli roh iblis dari mereka. Jawab Li Wenyan. Ya. Aku akan kembali ke kota ajaib. Tidak jauh. Hanya 2 jam untuk naik kereta berkecepatan tinggi atau semacamnya dari Luzu. Oh, ngomong-ngomong, aku mengingatkannya di sana. Jika ada yang menemukan kesalahan, saya akan mengembalikan nama Li Qiankun. Li Wenyan tiba-tiba menambahkan. Tidak ada bedanya bagi Jericho Lee. Setelah dia menanyakan nama orang tersebut, alamat, nomor telepon dan informasi lainnya, dia pergi ke merenungkan Tong Tianlu. Dia tidak menganggur akhir-akhir ini. Ketika dia punya waktu, dia akan mempelajari Tong Tianlu. Dalam hal mantra, dia hanya membaca beberapa buku klasik terkait sebelumnya, tetapi sekarang budidayanya tinggi, dan dia dapat membangun posisi yang strategis. Selain itu, Tong Tianlu sendiri sangat indah dan ajaib. Setelah belajar dengan sungguh-sungguh, dia akhirnya memasuki pintu. Beberapa mantra sederhana dapat digunakan, tetapi kekuatannya tidak begitu baik. Tapi dia memiliki banyak kesabaran. Dia harus ada masa latihan untuk menguasai metode baru. Pada hari itu, Jericho Lee masih berlatih Tong Tianlu. Li Wenyan memberitahunya bahwa orang yang dia atur sebelumnya sepertinya sedang dalam masalah. Apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Baiklah, aku akan berangkat ke kota ajaib sekarang. Tao Hong mengalami masa sulit akhir-akhir ini. Sejak dia berjanji pada Li Wenyan bahwa dia akan bertanggung jawab membeli roh monster, masalahnya tiba-tiba meningkat. Dia adalah bos toko obat dan perusahaan catering. Faktanya, obat-obatan dan catering hampir selalu tidak dapat dipisahkan. Khususnya di industri catering, konon makanan obat sangat populer di kalangan masyarakat atas. Ia juga membuka restoran khusus makanan obat, dan bisnisnya sangat bagus. Masalah yang dihadapinya tidaklah kecil. Awalnya, lebih banyak orang yang memeriksa tokonya. Seringkali, ada berbagai macam inspeksi. Lalu ada lebih sedikit pelanggan. Lalu ada beberapa rumor tentang tokonya. Akhirnya perusahaannya mulai mengalami masalah. Sepertinya seseorang di belakangnya tidak menyukainya. Dia ditekan dalam kegelapan. Bab 2052. Dengan kepekaan para pebisnis yang tajam, menurutnya hal itu bukanlah suatu kebetulan. Anda tahu, perusahaannya memiliki reputasi yang baik di kota ajaib. Sudah berjalan lebih dari 10 tahun, dan tidak ada masalah. Namun saat ini muncul serangkaian permasalahan yang tidak normal. Tapi yang memusingkan adalah dia juga menyelidikinya, tapi tidak bisa mengetahui siapa dalang di belakangnya. Apakah ini ada hubungannya dengan Tuan Li? Dia tidak bisa berhenti memikirkan Li Qiankun. Orang yang memintanya melakukan sesuatu sebelumnya bernama Li Qiankun. Dia tidak familiar dengan kata Li Qiankun. Tetapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, dari segi waktu, masalah dengan perusahaannya jelas adalah Li Qiankun mulai bekerja sama dengannya. Dapat dilihat bahwa pasti ada hubungannya dengan hal itu. Hanya saja ia selalu memperhatikan kredibilitas dan menjanjikan hal-hal baik. Dia tidak bisa berubah pikiran sekarang. Kalau begitu, siapa yang akan bekerja sama dengannya di masa depan? Saat dia sakit kepala, dia menerima telepon dari asistennya yang mengatakan bahwa ada yang tidak beres dengan perusahaan. Dia sangat kesal, serangkaian masalah, membuatnya sangat mudah tersinggung dan tidak punya pikiran untuk peduli. Jam 2 siang. Jericho Lee,
yang telah berada di kereta berkecepatan tinggi selama 2 jam, datang ke kota ajaib dan naik taksi ke Jalan Zanghua, tempat toko jamu Tao Hong berada. Ketika dia datang ke toko jamu, dia melihat lingkungannya, dan skalanya sangat besar. Tak heran jika Li Wenyan mencari kerja sama. Tampaknya menjadi penjaga pintu. Dia pergi ke toko obat dan langsung meminta bertemu Tao Hong. Manajer melihat bahwa dia tidak biasa dan tidak berani mengabaikannya. Dia segera memberitahu Tao Hong. Siapa yang mencariku? Dia menyebut dirinya Li. Li. Tao Hong tiba-tiba melompat dan berkata, ayo, biarkan dia masuk. Bagus. Begitu manajer melihatnya seperti ini, dia menyadari bahwa status pemuda itu sungguh tidak biasa. Kalau tidak, mustahil bosnya bersikap begitu serius. Setelah beberapa saat, di bawah bimbingan manajer, Jericho Lee bertemu dengan Tao Hong. Apakah Anda Tuan Lee? Saat melihat wajah muda Jericho Lee, Tao Hong mengira dia sedang bermimpi sejenak. Menurutmu mengapa aku terlalu muda? Jericho Lee sudah melihat ungkapan ini berkali-kali. Tao Hong tidak menyangkalnya. Dia memberi isyarat, silakan duduk. Jericho Lee dengan santai memilih tempat untuk duduk, kamu tidak perlu mempertanyakan identitasku. Saya dengar kamu dalam masalah. Haruskah itu karena kerja sama kita? Aduh. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Seringkali orang datang untuk mencari kesalahan. Perusahaan juga mengalami beberapa masalah, seperti kinerja yang menurun. Sebelum Ming Ming, operasinya sangat normal, keluh Tao Hongzi. Saya tidak perlu khawatir ketika saya di sini. Saya mungkin tahu apa yang terjadi, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Itu tidak lebih dari cucu keluarga Kiao. Dia bingung ketika menemukan orang lain untuk bekerja sama. Jadi dia mencoba menekan Tao Hong melalui cara mengepung Wei dan menyelamatkan Zhao, sehingga dia bisa pergi ke keluarga Kiao untuk bekerja sama lagi. Saya harus mengatakan bahwa terkadang orang tidak bisa melihat permukaannya. Dalam kompetisi alkimia, orang-orang dari keluarga Jordan begitu mulia, dia benar-benar tertipu. Sekarang saya tahu bahwa orang-orang tua ini bukanlah hal yang baik. Memang benar untuk memikirkannya. Dia baru berhubungan dengan orang lain selama beberapa hari. Bagaimana dia bisa memahami wajah asli orang lain? Tao Hong adalah salah satu Zeng, bisakah kamu mengatakannya dengan jelas? Dia ingin tahu siapa yang begitu keras padanya. Jericho Lee juga tidak menyembunyikannya. Dia mengatakan sesuatu tentang dunia seni bela diri dan keluarga Kiao. Karena Tao Hong dipilih oleh Li Wenyan sebagai mitra, dia secara alami memiliki pemahaman tentang aspek ini. Setelah mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari, begitulah. Jadi, mereka sengaja mengincar Anda, berniat mengganggu bisnis kami untuk memaksa Tuan Li tunduk kepada Anda. Terlalu naif untuk memperlakukanku sebagai kesemek yang lembut, ejek Jericho Lee. Sayangnya, dia bukan hanya kesemek yang lembut, tapi juga tangan yang kuat. Bisakah Tuan Li membantu? Tao Hong khawatir jika penundaan terus berlanjut, perusahaan tidak akan mampu bertahan. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku akan menyelesaikannya. Kamu dapat yakin bahwa meskipun perusahaanmu bangkrut, aku juga dapat membuat kamu kembali dengan mudah. Ekspresi Jericho Lee datar, dan dia menulis dengan ringan. Kata-kata seperti ini, biarkan Tao Hong menatap dengan mata besar, meledak terlalu banyak. Reaksi pertamanya adalah dia tidak mempercayainya, tetapi melihat ekspresi percaya diri di wajah Jericho Lee, dia mendapat ilusi bahwa itu benar. Saya tidak akan berbicara tentang perusahaan untuk saat ini. Saya telah membaca informasinya sebelumnya. Toko makanan obat apa yang Anda buat? Dan apa asosiasi koki itu? Sebelum Jericho Lee mendapatkan informasi tersebut, dia memperhatikan sebuah hal yang sangat baru. Kata di atasnya, asosiasi koki. Ini pertama kalinya dia mendengarnya. Tao Hong memikirkannya dan menjelaskan, asosiasi koki mirip dengan asosiasi pengobatan tradisional Tiongkok dan asosiasi sepak bola. Namun, asosiasinya sedikit berbeda. Ada sekelompok orang yang mahir dalam makanan obat dan masakan mereka. Keterampilannya berbeda dengan koki biasa, sehingga mereka disebut koki ilahi. Oh, itu dia. Jericho Lee tiba-tiba. Singkatnya, ini adalah sekelompok koki yang sangat kuat, mirip dengan asosiasi pengobatan tradisional Tiongkok, yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi hanya jika sudah setidaknya mencapai tingkat pengobatan alami. Standarnya sangat tinggi. Jadi wajar saja, objek pelayanan para chef bukanlah orang biasa. Sebenarnya, para chef dari asosiasi harus menguasai tidak hanya makanan obat, tetapi juga kemampuan apoteker dan pengobatan tradisional Tiongkok pada tingkat tertentu. Tao Hong menambahkan. Jericho Lee tertawa,
lebih banyak orang yang bisa alkimia, bukan? Apoteker dan alkemis, keduanya termasuk dalam profesi di atas pengobatan tradisional Tiongkok, mengandalkan pengembangan pengobatan tradisional Tiongkok. Makanan obat itu sendiri juga hanya ada dalam pengobatan tradisional Tiongkok, jadi jelas bahwa koki yang hebat juga harus menjadi seorang alkemis. Tao Hong mengangguk. Tidak heran keluarga Kiao memiliki kemampuan untuk menekanmu. Cucu-cucu itu adalah alkemis. Tidak mudah untuk menekanmu dari cara lama mereka, Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa menyalahkan keluarga Kiao karena terlalu gelisah. Cucu-cucu ini benar-benar menganggap dia mudah ditangani. Namun, ada masalah. Akuisisi Tao Hong jiwa monster atas nama Li Qiankun. Tentu saja, sejauh ini, dia belum mengumumkan hal ini secara terbuka, jadi keluarga Kiao tidak tahu untuk siapa dia bekerja. Keluarga Kiao mungkin terbiasa mendominasi di sekitar Jiaoling, dan mereka didukung oleh asosiasi alkemis. Oleh karena itu, mereka secara alami berpikir bahwa pembelian roh monster oleh orang lain melanggar kepentingan mereka sendiri, jadi mereka berusaha sekuat tenaga untuk menekannya. Jika mereka tahu bahwa Tao Hong bekerja untuk Li Qiankun, mereka akan ketakutan setengah mati. Mereka terlalu banyak menipu. Wajah Tao Hong penuh amarah dan kebencian. Jangan terlalu bersemangat. Jika mereka berhasil, itu hanya lelucon. Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Hari ini, apakah kamu sudah menerima roh monster itu? Tidak. Ada beberapa pelanggan yang bersedia menjual, tetapi mereka hampir berkumpul. Lalu perusahaan mulai mengalami masalah. Begitu mereka melihat saya dalam masalah, mereka terus mengawasi. Bab 2053. Karena seseorang mau menjualnya kepadamu, aku khawatir tidak ada yang mau menjualnya, Jericho Lee mengangguk sambil tersenyum. Tapi sekarang pihakku terus mendapat masalah, dan mereka tidak mau berdagang, desah Tao Hong tak berdaya. Itu benar, Jericho Lee juga menyadari kesusahannya. Saat dia ingin membantunya memecahkan masalah, asistennya bergegas ke kantor. Tidak, bos. Ada masalah di restoran. Asisten berkata, biarkan Tao Hong melompat, anak siapa yang begitu berani, menjalankan wilayahku untuk bertindak liar. Saya tidak tahu. Tampaknya orang-orang di sana memiliki masa depan yang cerah, kata asisten itu ragu-ragu. Ini yang besar. Begitu wajah Tao Hong berubah, orang-orang besar berlarian kemana-mana. Sejujurnya, Tao Hong hanya bisa menjadi udang kecil di tempat ini. Jericho Lee berdiri dan berkata, tidak peduli seberapa besar dia, ayo pergi dan memimpin. Melihat dia bersedia menghidupi dirinya sendiri, Tao Hong sedikit lega, oke. Meski tidak mengetahui secara pasti asal-muasal Jericho Lee, namun orang yang datang menghubunginya mengatakan bahwa pasangannya memiliki asal-muasal yang sangat besar. Hal inilah yang membuatnya selalu ngotot untuk bekerja sama, dan hingga saat ini ia belum mengubah wajahnya. Jalan Salju. Di sinilah Tao Hong membuka restoran makanan obat. Namanya adalah Restoran Jinxiu. Jalan ini bukanlah jalan komersial yang populer di kota ajaib. Tidak ada cara untuk membandingkan arus orang dengan jalan-jalan komersial populer tersebut. Tidak banyak orang yang tidak datang ke restoran Jinxiu untuk makan malam. Alasannya ada chef di sini. Dalam keadaan normal, koki adalah orang yang mulia, bisa membiarkan mereka melayani orang, tidak kaya atau mahal. Singkatnya, chef itu bukan untuk orang biasa. Namun, Tao Hong beruntung di tahun-tahun awalnya. Dia mengontrak koki dengan harga tinggi sebelum dia disertifikasi oleh koki. Tentu saja sang chef juga punya temperamennya sendiri. Dia hanya bertanggung jawab menerima 5 tamu setiap hari. Jika terlalu banyak, dia tidak akan menerimanya. Tao Hong sudah lama akrab dengan sifat pemarah seperti ini. Perusahaan cateringnya juga telah merekrut beberapa koki, yang masing-masing pada dasarnya rewel. Faktanya, sangat sulit bagi mereka untuk melayani. Lagi pula, masing-masing harganya mahal, jauh lebih tinggi daripada beberapa bintang. Meski chef restoran Jinxiu hanya menerima 5 orang sehari, masih banyak orang yang datang untuk makan. Di kalangan atas, semua orang tahu kalau keahlian chefnya luar biasa. Apalagi para chef ini biasanya tidak merelakan posisinya untuk melayani orang biasa. Lantas betapa beruntungnya bisa menikmati hidangan buatan sang chef di restoran biasa. Jangankan sehari hanya 5 orang, sehari pun hanya 1 orang saja sudah cukup membuat mereka pusing. Saat ini, restoran Jinxiu juga buka secara normal pada awalnya, dan kemudian beberapa orang datang untuk mencari kesalahan. Sikap para pengunjung sangat kasar. Mereka menanyai sang koki dan menggumamkan banyak kata yang tidak mereka mengerti.
Setelah membuat kekacauan, mereka menepuk pantatnya dan pergi. Para pelayan restoran brokat yang kaya serta kokinya, semuanya membuat perut terbakar, tapi tidak mungkin. Bos, kamu bisa menghitungnya. Ketika Tao Hong datang ke restoran, pelayan melihatnya dan berlari ke arahnya. Begitu Tao Hong melihat restorannya berantakan dan staf sedang membersihkan restoran, dia tahu pasti ada yang tidak beres. Wajahnya tenggelam. Apakah kamu baik-baik saja? Untung ada sedikit konflik verbal, tapi konflik fisik tidak terlalu sengit. Semua baik-baik saja, tapi mereka sangat marah, kata pelayan itu dengan marah. Tidak apa-apa jika orang-orang baik-baik saja. Aku akan mengurusnya. Tao Hong sedikit lega. Di mana kolam jahenya? Koki Jiang sedang duduk di dapur belakang. Dia baru saja dibuat kesulitan. Dia pasti marah, kata pelayan itu cepat. Tao Hong juga dapat memahami bahwa status seorang chef sangatlah tinggi, bahkan jika ingin berubah menjadi orang biasa, sangat sulit untuk dipersulit. Ketika dia pergi ke dapur, dia melihat Jiang Qi sedang duduk dengan wajah marah. Kolam jahe, kamu baik-baik saja? Tao Hong bertanya dengan prihatin. Bos, kamu di sini. Aku baik-baik saja. Aku hanya kesal. Sialan. Aku tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Lari ke arahku dan pamer. Kolam jahe tidak terlalu keren. Apa gunanya melihat mereka dalam sudut pandang yang sama? Mereka hanya mencari masalah. Tao Hong juga tahu alasannya, siapa orang yang kembali ke sini. Jika bukan Zheng Chang, mereka mungkin mengambil kesempatan ini untuk mengejarku. Seperti yang Anda tahu, dia dan saya selalu sangat sulit untuk dihadapi. Saat Jiang Qi memikirkan wajah pria itu, amarahnya benar-benar tak terkendali. Dia lagi. Wajah Tao Hong juga tidak terlalu tampan. Orang ini sekarang berada di sebelah pohon besar. Apakah itu udaranya? Benarkah? Lagi pula, tentu saja asosiasi kokilah yang berada di baliknya. Suara Jiang Qi penuh amarah, yang menunjukkan betapa dia tidak menyukai Zheng Chang. Dia jatuh cinta dengan asosiasi koki. Tao Hong terkejut. Dan itu bukan satu-satunya keluarga. Saya tidak tahu apa yang dilakukan Zheng Chang, kata Jiang Qi dingin. Tao Hong mengerutkan kening, lalu menatap Jericho Li tanpa daya. Tuan Li, coba lihat leluconnya. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang asosiasi koki? Jericho Li sangat penasaran dengan seberapa besar energi yang dimiliki asosiasi koki ini hingga membuat Tao Hong pusing. Tao Hong berpikir sejenak, sebenarnya, asosiasi ini terdengar seperti asosiasi yang dibentuk oleh beberapa orang yang membosankan, tapi sebenarnya tidak. Asosiasi koki mirip dengan asosiasi alkemis dan asosiasi medis, dan memiliki kekuatan nyata tertentu. Oh, bagaimana bisa ada kekuatan nyata? Jericho Li terkejut. Faktanya, segala hal, selama berkembang ke tingkat atas, akan memiliki pengaruh yang sangat kuat. Seperti asosiasi pengobatan Tiongkok, asosiasi alkemis. Faktanya, sejauh yang saya tahu, ada juga asosiasi penyihir susunan dan bahkan asosiasi penyuling senjata. Baiklah. Jericho Li tercengang. Bagaimana dengan asosiasi penyihir arai dan asosiasi penyuling senjata? Kenapa dia belum pernah mendengarnya? Saya menjalankan bisnis obat-obatan dan bisnis catering, dan berbagai macam orang telah menerima saya. Saya tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Saya memang pernah bertemu dengan salah satu anggota asosiasi, tapi itu sudah lama sekali. Tao Hong mengenang, asosiasi ini memiliki kekuatan tertentu di belakang mereka. Tampaknya tidak hanya beberapa kelompok besar yang berpartisipasi dalam asosiasi, tetapi juga pemerintah. Terkadang Sihai, yang berkomunikasi dengan asosiasi koki, akan mengundang beberapa orang-orang besar akan datang. Wen Yan, Jericho Li mengangkat alisnya, jadi, asosiasi ini benar-benar diakui oleh negara. Ya, itu tidak bisa berkembang tanpa pengakuan di atas. Sebenarnya, akan lebih mudah bagi manajemen untuk mengenalinya, bukan? Tao Hong berkata dengan tenang. Itu benar. Bagaimana pembagian kokinya? Jericho Li sangat jelas tentang pembagian alkemis dan perkakas, dan dia juga jelas tentang pembagian pengobatan tradisional Tiongkok. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang asosiasi koki dewa. Saat ini, dia pada dasarnya tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Tao Hong menjawab tanpa berpikir, pembagian Master Chef mirip dengan pengrajin. Ada 9 tingkatan dari 1 hingga 9. Tingkat 1 adalah yang terendah, dan tingkat 9 adalah yang tertinggi.